Hai semua, hari ini kita akan membahas kasus yang berasal dari Cibinong. Senin 19 Maret 2018 sekitar jam 7 pagi, seorang pemulung menemukan mayat perempuan di semak-semak sekitar perumahan Cibinong Gria Asri. Karena panik, pemulung itu lantas melaporkan penemuan ini kepada security. Kemudian security melaporkan kepada pihak kepolisian. Saat ditemukan, kondisi mayat tersebut setengah telanjang. Bagaimana ceritanya? Tonton sampai habis ya. Yun Siska Rohani, perempuan berusia sekitar 29 tahun. Siska bersama keluarganya tinggal di Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Keseharian Siska memang cukup sibuk karena ia bekerja sebagai marketing wedding organizer atau WO. Fadli Nizar Himba, pria berusia sekitar 32 tahun. Fadli memiliki saudara bernama Fahmi Idris Himba. Untuk memenuhi kebutuhan keduanya memilih untuk bekerja sebagai sopir taksi online. Fadli dan juga Fahmi sangat mirip sekali karena memang mereka berdua merupakan saudara kembar. Sabtu menjelang pergantian hari, tepatnya tanggal 17 Maret 2018, Fadli dan Fahmi yang merupakan sopir taksi berbasis online, mereka berdua berangkat dari salah satu restoran cepat saji di kawasan Pemda Cibinong. Keduanya menuju Jakarta mengendarai satu unit mobil Suzuki R3 yang dikemudikan oleh Fahmi. Keesokan harinya 18 Maret 2018, mereka duduk santai sambil menunggu orderan melalui aplikasi taksi online di daerah Kemang, Jakarta Selatan. Tiba-tiba sekitar jam 2 dini hari, Fahmi menerima orderan dari HP milik saudaranya, yaitu Fadli. Pengorder merupakan seorang perempuan bernama Siska. Siska meminta untuk dijemput dari Hotel Cassandra, Jakarta Pusat dan diantar ke Haris Hotel Tebet. Tanpa pikir panjang, Fahmi dan juga Fadli menerima orderan tersebut. Mereka kemudian langsung menjemput Siska ke Hotel Cassandra. Lalu mereka bertiga langsung menuju Hotel Haris. Namun sebelumnya, setelah bertemu Siska, mereka berdua langsung menyuruh Siska untuk segera masuk ke dalam mobil dan langsung melajukan mobilnya. Selang beberapa menit, taksi online yang diorder oleh Siska sangatlah aneh. Sang driver Fahmi tidak mengemudikan mobilnya menuju ke Hotel Haris sesuai dengan permintaan Siska yang tertera di aplikasi taksi online, melainkan Fahmi dan juga Fadli membawa Siska ke Tol Jagorawi. Ketika masih berada di dalam mobil sebelum masuk jalan tol, Siska tiba-tiba diancam menggunakan samurai. Lalu tangannya diikat menggunakan lakban. Kemudian Fadli dan Fahmi meminta uang sebesar 20 juta rupiah kepada Siska. Siska yang mengetahui bahwa dirinya akan dirampok berusaha untuk berteriak dan juga melepaskan diri. Namun mobil terus melaju masuk ke jalan tol. Untuk melancarkan aksinya ini, Fadli dan juga Fahmi menyuruh Siska untuk segera menelpon keluarganya dan mengatakan bahwa dirinya diculik dan keluarganya harus segera menyiapkan uang tersebut. Singkat cerita, mobil tiba di rest area KM 34 Tol Jagorawi Sentul. Mobil berhenti, mereka bertiga turun. Fadli langsung menuju ATM yang ada di lokasi sekitar rest area, sedangkan Fahmi dan Siska menunggu di dekat mobil. Rupanya Fadli hendak mengecek saldo di rekening ATM BCA dan juga Bank Mandiri milik Siska. Namun ternyata di dua rekening itu saldo Siska kosong. Mengetahui hal tersebut, Fadli marah. Siska kemudian diminta
diminta kembali masuk ke dalam mobil. Lalu Fadli mengemudikan mobil menuju keluar kota Bogor. Sebelum mobil keluar pintu tol, Fahmi langsung mencekik leher Siska hingga perempuan itu tidak bergerak lagi. Tak cukup sampai di situ saja, mulut Siska langsung disumpal menggunakan tisu basah dan juga dompet motif bunga. Setelah dipastikan Siska tidak bernafas lagi, Fahmi kemudian menutup kepala Siska dengan menggunakan 3 buah plastik. Sementara Fadli mengarahkan laju mobilnya ke arah Jalan Pajajaran menuju Talang dan berbelok ke kiri ke arah Karadenan melewati traffic light PDAM. Setibanya mereka di kompleks Ruko Cibinong Gria Asri, Fahmi menurunkan tubuh Siska dan membuangnya ke semak-semak di pintu darurat kompleks tersebut. Setelah aksi yang tidak manusiawi itu selesai, Fadli dan juga Fahmi langsung kembali ke restoran cepat saji, tempat keduanya menerima orderan taksi online dari Siska. Beberapa jam kemudian, mereka berdua akhirnya selesai makan di restoran cepat saji. Fadli memilih untuk segera pulang, sedangkan saudara kembarnya Fahmi membawa barang-barang milik Siska yang tertinggal di mobilnya. Tidak hanya itu, dari Siska mereka berdua berhasil mengambil barang-barang dan juga tasnya. Ia membawanya pergi ke daerah Bupula. Di kawasan itu juga Fahmi membuang tas milik Siska dan juga lanjut pulang. Pada siang harinya Fahmi menuju ke Mall Jambu 2 untuk menjual handphone Vivo milik Siska. Di sisi lain, esok paginya sekitar jam 7 waktu Indonesia Barat, security perumahan Cibinong Gria Asri diberitahu oleh seorang pemulung yang mengatakan bahwa ada seorang mayat perempuan di dekat pintu darurat. Mendengar laporan itu, security langsung bergegas. Kemudian security itu segera melaporkan kepada pihak kepolisian. Saat ditemukan, kondisi mayat tersebut setengah telanjang. Tak butuh waktu lama, pihak kepolisian langsung terjun ke TKP. Kapolres Bogor AKBP Andi langsung bertindak dan segera membawa jasad perempuan itu ke rumah sakit untuk diidentifikasi. Jasad tersebut diidentifikasi melalui alat identifikasi atau alat yang mampu memindai sidik jari seseorang yang terhubung dengan database EKTP. Akhirnya, mayat tersebut berhasil diidentifikasi. Korbannya bernama Yun Siska Rohani, warga Pesanggerahan, Jakarta Selatan, yang berprofesi sebagai marketing WO di daerah Jakarta. Hasil identifikasi tersebut diperkuat dengan bukti adanya tato Hello Kitty dan juga kawat gigi yang digunakan oleh Siska. Selanjutnya, polisi langsung memeriksa saksi termasuk kedua orang tua Siska. Setelah mendapatkan keterangan dari beberapa saksi, pihak kepolisian mencari tersangka dan mencari alat bukti lainnya. Tak butuh waktu lama, polisi berhasil mengamankan Fadli dan juga Fahmi. Mereka berdua merupakan warga Kecamatan Tajur, Kabupaten Bogor. Selain itu, polisi juga mengamankan bukti berupa sepatu, sandal coklat muda, lakban hitam, baju abu-abu, kaos putih, celana dalam merah muda, bra hitam, dompet bercorak bunga, 2 kantong plastik, celana dalam hitam, dan juga jam tangan. Tidak hanya itu, ada juga 1 unit mobil Suzuki R3 putih, 1 rol lakban hitam. Setelah melakukan serangkaian pemeriksaan dan ditetapkan sebagai tersangka, kedua pelaku itu dijerat pasal 365 ayat 4 KUHP pidana, pasal 338 KUHP pidana, dan juga pasal 340 KUHP pidana tentang pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan matinya seseorang, atau juga pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman penjara paling lama 20 tahun. Singkat cerita, setelah diidentifikasi selesai, mayat Siska langsung diambil pihak keluarga dan langsung dimakamkan. Pihak keluarga memakamkan pada hari Senin 19 Maret 2018 sekitar jam 10. Siska dimakamkan di TPU yang tidak jauh dari rumahnya. Ayah Siska yang bernama Supandi sudah mengikhlaskan kepergian putrinya. Supandi mengatakan Siska meninggal
meninggalkan seorang putri yang berusia 4 tahun. Ia mengetahui bahwa putrinya sudah meninggal karena Polres Bogor yang mendatangi kediamannya pada Minggu 18 Maret 2018. Supandi berharap pemerintah melakukan evaluasi agar kejadian memilukan tersebut tidak terulang lagi. Itulah kasus yang berasal dari Cibinong. Bagaimana menurut kalian? Silahkan komen di kolom komentar. Semua informasi yang disampaikan dari awal hingga akhir berdasarkan artikel-artikel yang sudah tersebar di internet. Terima kasih untuk kalian yang sudah nonton sampai habis. Jangan lupa di like, komen, serta share ke sosial media kalian. Jangan lupa di subscribe juga. Kita ketemu di konten-konten selanjutnya. Terima kasih.